Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Kita akan membahas tentang bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk hidup, subbab yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Hewan, manusia, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semua yang berhubungan dengan makhluk hidup dipelajari dalam cabang ilmu pengetahuan alam yang disebut biologi. Kita bahas ciri-ciri makhluk hidup satu persatu. Yang pertama, bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Oksigen dalam tubuh makhluk hidup digunakan untuk pembakaran zat makanan. Proses pembakaran ini disebut oksidasi biologi. Hasil oksidasi biologi adalah energi. Sedangkan sisa pembakaran dapat berupa gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Yang kedua, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Bergerak terbagi menjadi dua. Manusia dan hewan bergerak dengan bebas atau pindah tempat, sehingga disebutnya gerak aktif. Pada manusia dan hewan memiliki alat gerak masing-masing. Pada manusia ada tangan dan kaki, sedangkan sebagian hewan yang lain, contohnya hewan vertebrata, juga menggunakan kaki. Sedangkan ikan menggunakan sirip, burung menggunakan sayap, amoeba menggunakan kaki semu, euglena menggunakan bulu cambuk, paramecium menggunakan bulu getar. Sedangkan gerak yang kedua adalah gerak pasif. Gerak pasif dimiliki oleh tumbuhan karena gerakannya sangat lambat dan tidak mengakibatkan adanya perpindahan tempat sehingga sulit diamati. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk pertumbuhan, mengganti sel yang rusak, dan memperoleh energi. Manusia dan hewan memperoleh makanan dari makhluk lain, sehingga disebut organisme heterotrof. Sedangkan tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis, sehingga disebut organisme autotrof. Reaksi fotosintesis pada tumbuhan yaitu 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O atau air dibantu dengan sinar matahari dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 atau zat makanan dan 6O2 atau oksigen. Ciri yang keempat,
mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan. Apabila tidak dikeluarkan, maka akan menjadi racun bagi tubuh. Alat ekskresi pada manusia diantaranya adalah ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan pada makhluk hidup bersifat kuantitatif dan irreversibel, sehingga pertumbuhan dapat diukur, seperti bertambahnya tinggi, bertambahnya besar, dan bertambahnya kuat. Dan bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan berkembang adalah proses menuju pendewasaan yang bersifat kualitatif karena tidak dapat diukur. Sehingga pada berkembang itu adalah berkembangnya organ-organ reproduksi. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Nama lainnya reproduksi. Perkembangbiakan yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar tidak punah dan menambah jenis generasinya. Perkembangan atau perkembangbiakan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin dan perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Dan yang terakhir, ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu peka terhadap rangsang. Nama lainnya adalah iritabilitas. Makhluk hidup peka terhadap rangsang karena memiliki alat indera sebagai penerima rangsang. Tumbuhan tidak memiliki alat indera tertentu, tetapi tumbuhan peka terhadap rangsangan berupa cahaya, air, gaya gravitasi bumi, dan sentuhan. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.